Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada Kamis kemarin, Jumat 3 November 2023 kembali digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD Kota Malang, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, dan penandatanganan keputusan. Pada paripurna ini, pimpinan DPRD Kota Malang melakukan penandatanganan keputusan setelah seluruh fraksi di DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, rancangan kebijakan umum dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD Kota Malang, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, dan penandatanganan keputusan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Penyampaian pendapat akhir fraksi dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Dari 6 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, semuanya menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Setelah semua fraksi menyetujui, pimpinan rapat kemudian mengambil keputusan dengan menerima dan menyetujui sekaligus mensahkan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Usai pengambilan keputusan, pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir Wali Kota. Dalam pendapat akhir yang disampaikan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa terkait dengan adanya penurunan PAD di tahun 2024, dikarenakan adanya implementasi dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan, sehingga ada beberapa retribusi yang tidak bisa dilakukan di tahun anggaran 2024. Untuk itu, dalam menghindari anggaran yang diprediksi tinggi, namun sesuai ketentuan dan kemampuan dari Pemkot Malang, dikhawatirkan akan menjadi silpa dan berpengaruh pada struktur APBD di tahun 2024. Sebenarnya sudah kita jelaskan, dan itu memang terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang pada pusat dan daerah, ada beberapa yang memang dari pajak dan retribusi tidak bisa kita berlakukan di tahun anggaran 2024. Kita berasumsi bahwa di tahun 2024 ini akan ada pengurangan, ya. Dan kita mau menghindari terkait dengan anggaran yang kita prediksi tinggi, tetapi berdasarkan ketentuan dan kemampuan dari kita sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, itu nanti akan menjadi silpa yang sangat besar, dan itu akan mempengaruhi juga terkait dengan struktur APBD kita. Dan ini tidak hanya di kita saja, tetapi dengan implementasi itu kita berhitung ulang, dan kesepakatannya untuk tahun 2024 kita hanya bisa dari target yang kemarin sudah disampaikan hanya turun 400 miliar. Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Asmualik mengatakan bahwa DPRD Kota Malang sebenarnya kurang setuju dengan adanya penurunan PAD Kota Malang di tahun 2024, karena penurunan tersebut akan berdampak pada pembangunan di Kota Malang. Untuk itu dirinya mendorong Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk menaikkan PAD Kota Malang. Asmualik juga menambahkan, jika anggaran PAD Kota Malang diturunkan 400 miliar, dikhawatirkan ada beberapa kepentingan masyarakat yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Politisi PKS tersebut berharap agar potensi daerah yang bisa menambah PAD Kota Malang bisa dimanfaatkan. Penurunan ini bagi kita itu tidak nyaman. Kenapa? Karena ini ada tahun politik dan sebagainya, kebutuhan dana kita besar, tapi penganggaran kita terjadi penurunan. Sebenarnya ini dalam tahun penganggaran hari ini kita sebenarnya sebagai dewan juga kurang nyaman. Oleh karena itu kita kemarin sudah menata dengan mau tidak mau kan kita harus hadapi masalah ini, penurunan ini. Kita masih tetap mendorong untuk di Badan Pendapatan Daerah
sudah, kita dorong tetap untuk bisa menaikkan lagi. Karena kalau kita tidak naikkan, ini kita khawatir ada beberapa hal yang penting untuk masyarakat yang tidak bisa ditunaikan oleh daerah. Kalau kemarin itu misalnya dari sisi pertanahan misalnya, itu kan perdanya kita dari ketika kita ada kenaikan dan sebagainya, itu ditata ulang kan masih ada peluangnya untuk BPKB, untuk jual dan sebagainya. Itu mungkin masih ada peluang. Terus kemudian juga yang lain yang belum misalnya untuk parkir misalnya. Parkir kita kan juga sampai sekarang belum teruji. Sebenarnya potensial parkir kita berapa? Apakah memang stuck di situ? Apa tidak bisa ditingkatkan lagi? Kita belajar dari kota-kota lain yang sudah mampu meningkatkan potensial pendapatan parkir dan sebagainya. Simon Alfredo melaporkan.